Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram, para jemaah salat subuh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus imam salat subuh kita Bapak Ustaz Abdul Bahar beserta para asatid yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semua kita yang hadir senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa sampaikan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayang kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah juga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, terkhusus kita selaku umat yang mudah-mudahan nanti di yaumul kiamat kita sama-sama mendapatkan syafaat dan pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa ila hadratir Rasul wa li tamami kulli sul al-Mustafa akhir Rasul wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa li jami' sahabati ajma'in wa jami'i wa ahli syuhada'i wa salin khususan hadratis sultanil awliya dari Syekh Muhyiddin Qadir Jilani wa la hadratis sultanil ulama Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam wa usulihim wa furu'ihim an Allah yaqdir jannah wa yu'inu alaihim min barakatihim wa ulumihim wa asrarihim fid dunya wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adabihi wa fadailihi. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kewajiban berpuasa yang kemudian diawali muqaddimah, yaitu tarikh sejarah awal di mana perintah puasa ini diturunkan. Sebagai highlightnya, sebagai gambaran awalnya bahwa perintah puasa sebagai pengulangan, perintah puasa turun di tahun kedua Hijriah atau tepatnya 1 tahun setelah Nabi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, yang kemudian puasa itu turun pada bulan Sya'ban, kemudian selang 1 bulannya kemudian barulah puasa itu dijalankan langsung. Dan di tahun yang sama serta bulan yang sama, para sahabat juga sudah dipersiapkan oleh baginda Rasul sebanyak 313 orang untuk diberangkatkan ke tanah Badar untuk melawan orang-orang musyrikin Mekah. Dengan kata lain, untuk melakukan perang Badar yang ditempuh dengan jarak 185 km dari Mekah ke tanah Badar. Dan itu ditempuh dengan jalan kaki dan belum ada kendaraan yang memadai. Maka hari ini insya Allah kita akan sama-sama membaca dari apa yang dikutip Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdul Salam tentang adab-adab, etika-etika kita berpuasa serta keutamaan-keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengutip dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabin Nafais bahwa kata beliau, man hadara majlisa dzikri fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadatun wa yakunu yaumal qiyamati ma'i tahtal arsy. Beliau mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
keutamaan di antara kita di bulan Ramadan katanya man hadara, siapa yang menghadiri majelis dzikri, kepada majelis dzikir atau majelis taklim, majelis ilmu, sekalipun memang kita sudah tawakufan majelis taklim di lingkungan dan di wilayah masing-masing, bukan berarti majelis taklim ataupun nuntut ilmu kita kemudian ikut berhenti. Ngajinya terus, hanya saja dalam dimensi waktu yang berbeda. Karena kalau kita lanjutkan taklim di wilayah, akan mungkin sedikit mengganggu aktivitas kita dalam fokus ibadah bulan Ramadan yang lainnya. Maka majelis dzikir di sini bisa diartikan i'tikaf kita ba'da subuh seperti ini. Atau kalau bahasa santrinya ngaji pasaran, yang diaji setelah asar atau selepas tarawih. Nah, kata Rasul, man hadara majlis dzikri fi Ramadhan, siapa yang menghadiri majlis dzikir atau majlis taklim di bulan Ramadan, kataballahu bi kulli qadamin, maka Allah akan mencatat bi kulli qadamin, setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan, ibadatun, sebagai ibadah. Amin ya rabbal. Enak gak itu? Orang-orang pengen hadir ke majelis taklim itu berat. Kita habis subuh tinggal duduk. Bukan berarti kita nggak melangkahkan kaki lagi. Tetap kita dari rumah masing-masing, lantai berapakah kita, di dasar atau lantai atas, tetap berangkat sholat subuh berjamaah. Kemudian lanjut iktikaf sampai ba'da syuruk atau sampai syuruk. Kemudian kita pulang masing-masing. Itu sama halnya kata Rasul, bikulli kodamin, setiap langkah. Apalagi dari rumah banjir-banjiran. Nah, setiap langkah yang kita langkahkan kaki ke majelis taklim ibadatun, itu akan menjadi sebuah ibadah. Bukan satu perjalanan, bukan. Tapi setiap langkah itu ibadah. Satu kanan ibadah, kiri ibadah. Nanti kanan lagi ibadah. Jadi bukan hanya satu kali berangkat, tapi setiap langkah. Lantas bagaimana yang mukim di masjid? Ya sama juga. Dengan niat tekadnya mau menghadiri dan tidak pernah mau mengingkari atau tidak pernah mau menjauhi, itu juga sama. Menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yakunu yaumal qiyamati, dan kata Rasul, nanti kelak orang yang hadir di majelis taklim pada bulan Ramadan, itu pada hari kiamat, ma'i tahtal arsy, bersamaku di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah tahu aras itu seperti apa. Yang pasti nanti kita akan satu barisan dan kita akan ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasul sampai sedemikian rupa memberikan fadilah keutamaan orang yang datang ke majelis ilmu di bulan Ramadan, sampai akhirnya Rasul memberanikan diri, dia akan bersama saya di bawah arasnya Allah. Itu artinya ibadah Ramadan harus selalu dikawal, disupport dengan ilmu yang mumpuni. Jangan sampai kita ibadah 30 hari berpuasa, malamnya kita tarawih tanpa pernah didasari dengan ilmu. Maka dari itu tetap menghadiri majelis ilmu akan menjadi sebuah kewajiban buat kita, dan juga akan menjadikan sebuah ladang pahala di setiap langkah kaki kita menuju majelis ilmu. Kemudian yang kedua, kata Rasul, waman, di bulan Ramadan masih, waman dawama ala jamaati, siapa yang konsisten atau selalu mendawamkan, gak pernah bolong, alal jamaati, untuk sholat berjamaah, dohor jamaah, asar jamaah, maghrib jamaah, sekalipun tidak tepat waktu, asarnya 4:30, tapi dia masih mau nunggu orang, 1-2 orang supaya mau berjamaah. Sholat dohornya misal jam 2, sekalipun dia telat ataupun tidak tepat waktu, tapi dia mau menunggu orang yang sedang berudu untuk mau berjamaah. Fi Ramadhan, pada bulan Ramadan, ahtahullahu bi kulli rakaatin,
maka Allah akan menganugerahi itu orang yang sholat berjamaah di bulan Ramadan, di setiap rokaatnya Madinatun min nurin, akan Allah berikan satu kota yang kota itu akan bercahaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita nih ibadah di bulan Ramadan banyak iming-iming bonusnya. Karena kalau nggak begitu orang nggak ada yang mau peka kepada Ramadan. Sebagai bentuk kalau orang udah mau peka kepada bulan Ramadan, dibentuk karakternya selama 30 hari 30 malam, maka mudah-mudahan kita berharap yang tadi sudah dibentuk oleh kita dari awal sampai akhir, maka nanti kita tinggal melanjutkan dan tinggal meneruskannya. Sekalipun nanti di luar Ramadan tidak ada kalimat bonusnya. Maka dari itu kenapa Allah masih mengobral pahalanya, mengobral segala macam keutamaannya, supaya nih umat Nabi Muhammad yang ada di akhir zaman dengan segala keterbatasannya masih mau untuk apa? Untuk datang ke majelis ilmu dan juga untuk mau mendawamkan, mengistiqomahkan sholat berjamaah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan selanjutnya di bulan Ramadan adalah waman barra walidayhi, siapa yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya fi Ramadana, pada bulan Ramadan. Artinya tidak hanya di Ramadan saja berbakti itu, tetapi karena memang momentumnya di bulan Ramadan, Allah akan lipat gandakan itu semua segala bentuk kebaikan. Apa yang Allah berikan? Bima tanalu yaduh, dengan sesuatu yang dia genggam, yang kamu genggam, yang kamu berikan kepada tangan orang tua atau kepada orang tua. Apakah itu memberi uang, apakah itu memberi baju lebaran, apakah memberi tiket kereta gratis pulang, dan lain sebagainya. Pokoknya pemberian dalam arti luasnya pemberian. Nadharallahu ilahi birrahmati warrafati wa ana kafiluhu. Kata Rasul, nanti itu orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, apapun diberikan kepada orang tuanya. Makanan lebih dikasih, sesuatu yang lebih dikasih kepada orang tuanya, sesuatu yang utuh diberikan kepada kedua orang tuanya, maka itu orang nanti akan diperhatikan betul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus kita ingat, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmatnya Allah itu ada 100 mi'atu rahmah, ada 100 rahmatnya Allah. Yang satu Allah turunkan ke alam dunia, yang 99 Allah simpan di yaumil kiamah atau di yaumil akhir nanti, atau di akhirat nanti. Yang satu itu diturunkan ke alam dunia, dibagi rata kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, lautan, daratan, tumbuhan, hewan, bebatuan, sampai kepada makhluk yang paling sempurna yang bernama manusia, itu juga turut kebagian dengan satu rahmatnya Allah. Makanya kita ketika mengawali baca suratul Fatihah, diawali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih juga lagi maha penyayang. Maha pengasihnya Allah tidak pilih kasih. Yang puasa, nggak puasa, tetap rezekinya nggak dikurangi. Yang taraweh, nggak taraweh, sama aja nikmatnya nggak dikurangi. Tetapi pilih kasihnya Allah ataupun kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah nanti dikhususkan hanya kepada orang-orang yang beriman dan mampu memasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak usah iri sama orang yang nggak ibadah tapi rezekinya masih lancar-lancar aja. Kan banyak ya orang yang nggak pernah ketahuan sholatnya, nggak pernah ketahuan ibadahnya, nggak pernah ketahuan sodakohnya, tapi rezekinya masih terus mengalir, bisnisnya terus lancar. Itu jangan jadikan patokan kebanggaan seseorang, karena bisa jadi itu adalah sebagai
pancingan Allah yang kita kenal dengan nama istidraj. Dikasih nikmat sama Allah, tapi ini orang gak pernah mau berpikir untuk menebus segala bentuk nikmat yang Allah berikan. Maka khawatir itu nikmat akan berbalik arah menjadi kedurhakaan yang akan dia peroleh. Sekarang dia lagi anteng menikmati masa kekuasaan, masa jabatan, masa kegemilangan dengan banyaknya harta, banyaknya orang yang mengaguminya. Tapi mudah bagi Allah membalikkan semua itu. Hartanya dicabut, kesehatannya diangkat, kemudian jabatannya dicopot, kekuasaan dicabut. Mudah bagi Allah. Maka yang kemarin yang kita bangga-banggakan akan runtuh sesaat kalau orang tidak pernah mau benar-benar ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lagi-lagi kita kembali, siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan, kata Rasul di akhirnya, wa ana kafiluhu, dan aku sebagai penjaminnya nanti kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini juga di mana Rasul pernah bersabda kepada para sahabatnya, siapa yang menyantuni anak yatim, gitu ya. Wa ana wa kafil yatim fil jannah. Aku beserta orang yang menyantuni anak yatim itu seperti jari telunjuk dan jari tengah yang tidak terpisahkan. Maka kafil itu akan menjadi berbarengan, jalan beriringan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, wama min imro'atin tatlubu ridho zaujiha fi Ramadana. Ini bagi kalangan ibu-ibu. Siapa di antara wanita tatlubu ridho zaujiha yang meminta ridho suaminya fi Ramadana pada bulan Ramadan, illa kana laha indallahi Maryam wa Asiyah. Maka Allah akan menjadikan itu perempuan setelah bulan Ramadan akan menjadi sosok seperti kriterianya Siti Maryam dan Siti Asiyah. Keduanya ini adalah wanita suci. Maryam punya anak Nabiullah Isa alaihi salam tanpa ada suami. Kalau di kita itu perempuan gak ada suaminya aib ya. Bisa diusir dari kampung dan menjadi hukum sosial yang berkepanjangan dan tidak mendapatkan ampunan gitu. Ya. Jadi ada anak gak punya apa, atau ada perempuan yang hamil tanpa suami, udah pasti itu. Udah pasti diusir maksudnya. Nah, kemudian ada Asia. Asia juga sama, seorang istri yang suaminya ini adalah pemimpin yang zalim. Siapa? Firaun. La'natullah alaih. Itu artinya apa? Kedua wanita ini mampu menjaga kesuciannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat yang lain di Barzanji atau di mana itu? Wa haddara maulidihi sallallahu alaihi wasallam fi niswati minal hadiratil qudsiyah. Ketika Nabi lahir ke alam dunia, itu yang hadir adalah wanita-wanita suci yang di dalamnya termasuk Maryamu wa Asiyah, yaitu Siti Maryam dan Asiyah. Maka ibu-ibu yang senantiasa ibadahnya banyak, sodakoh takjilnya rajin tiap hari, 5.000 takjil, apa misalnya 5.000 bala-bala nggak absen tiap hari ngasih ke masjid, tapi nggak pernah dapat apa ridho dari suaminya, itu akan menjadi keguguran pahala dan juga kemanfaatan hidupnya. Naudzubillah summa naudzubillah. Maka istri kita yang belum mengetahui ini, kita kasih tahu. Jadi kalau pengen jadi Siti Maryam dan Siti Aisyah, harus minta ridho suaminya kan begitu. Cuman kan istri sekarang itu nanti bawaannya bilang aja mau dihormatin kan gitu. Itu ya. Kemudian yang kelima, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man qada hajata muslimin fi Ramadana. Siapa yang memenuhi kebutuhan muslim
atau kebutuhan sesama saudara muslimnya fi Ramadhan, di bulan Ramadan, qadallahu lahu alfi hajatin, maka kelak Allah akan menunaikan, mengganti, memenuhi segala bentuk hajat-hajatnya alfi. Sampai berapa itu? Ribuan lipatan kebutuhan kita, hajat kita, baik di dunia sampai nanti di akhirat. Maka dari itu segala bentuk hajat kita minta kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara berdoa kepadanya. Bukan dengan cara kita update status di WA. Bukan dengan cara update status di media-media sosial. Nah, sekarang kalau kita doa di media sosial, yang mengaminkan siapa? Netizen kan begitu. Kalau ada yang suka, kalau enggak, itu akhirnya apa? Hasud. Maka kita berdoa kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah mengabulkan segala bentuk hajat kita. Dan kita perlu sadar diri bahwa doa itu bukan transaksi. Seperti halnya jual beli. Beli rokok, rokoknya kita dapat, uangnya kita berikan. Doa tidak seperti transaksi. Kita mohon hari itu dikabulkan. Enggak. Saya doa dari kemarin belum dikabul juga nih sama Allah. Akhirnya apa? Bawaannya kita nggak percaya kepada Allah yang mampu memenuhi segala bentuk hajat kita. Jadi teruslah kita berdoa. Sama seperti kita mengayuh sepeda. Belum sampai tujuannya, maka teruslah kita kayuh sepeda itu. Jadi jangan sampai doa yang kita panjatkan kepada Allah di awal Ramadan sampai nanti akhir, itu jangan kita kaitkan dan jangan kita batasi sebagai transaksi. Jadi namanya transaksi doa. Jadi malam pertama minta motor dikasih langsung motor. Besok minta mobil dikasih mobil. Besok minta banjir langsung kontan banjir. Gak ada yang mau gitu ya. Itu artinya apa? Dikasih musibah gak ada yang mau secara kontan. Tapi kita nih maunya enak semua. Maka jangan sampai hal yang menikmati atau yang kita rasakan nikmat itu jangan menjadikan transaksi. Jadi kalau Allah belum mengabulkan doa kita jangan pesimis. Ada Nabi Allah yang baru dikabulkan doanya ribuan tahun. Siapa itu? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Doanya tercantum dalam Al-Quran. Rabbana wab'as fihim rasula. Ketika Ibrahim berangkat dari kota Makkah, berangkat keluar. Untuk apa? Mencari suaka air. Untuk mendekati perintah Allah. Kemudian ditinggallah Siti Hajar dan Ismail yang kecil. Sambil melihat ke arah Ismail yang sudah dari kejauhan. Kemudian beliau berdoa. Rabbana wab'as fihim rasula. Ya Allah, utus di antara mereka atau di antara garis keturunan Ismail. Itu adalah seorang utusan yang engkau kasihi. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Ismail sampai ke Nabi Muhammad itu nggak ada nabi, Pak. Lain cerita kalau Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib semuanya nabi itu. Tapi kalau Ismail yang saudaranya tadi itu nggak ada jalur kenabian. Baru ada nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Itu adalah bentuk doa Ibrahim yang beliau panjatkan 3.612 tahun. Baru dikabulkan. Di mana adanya itu? Di kitab I'anatul Thalibin. Jadi Nabi Ibrahim baru dikabulkan doanya 3.612 tahun. Kita belum dikabulin seminggu. Udah ngambek kita. Malas lah. Gitu ya. Akhirnya nggak mau sholat lagi, nggak mau sodako lagi. Katanya kalau sodako akan diluaskan rezekinya. Saya udah sodako seminggu, belum aja nih ada turun THR kan gitu. Itu namanya transaksi doa itu, yang mengharap langsung diijabah dan dikabul oleh Allah. Jangan seperti itu. Bisa jadi keterlambatan pengkabulan doa yang kita panjatkan kepada Allah bisa jadi sebuah keselamatan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat. Amin ya rabbal. Yang terakhir hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nuzhatul Majalis Syekh Izzuddin Abdul Salam mengutip perkataan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasaddaqa bi shadaqatin fihi ila faqirin dhi iyalin
kataballahu lahu itqi raqabatin. Siapa yang bersedekah disodakotin dengan satu sedekahan, ngasih es teh Solo yang 3.000 boleh, apa-apa. Satu sedekahan. Atau ngasih bala-bala yang cuman satu potong bala-bala gitu ya, cuman satu sedekahan nggak apa-apa gitu ya. Atau berbagi gitu ya, kita punya mie ayam 2, satu buat tetangga, satu buat kita. Jangan sampai kita beli mie ayam, kuahnya kasih tetangga, mie-nya buat kita. Itu namanya ngajak ribut gitu. Jangan sampai. Mantasodaqah, siapa yang bersedekah dengan satu sedekahan fihi di bulan Ramadan ila fakirin, kepada orang fakir. Orang fakir itu di bawah level miskin, Pak. Kalau miskin itu ibaratnya pakaian masih punya, serba ganti. Gak punya kendaraan, gak punya kulkas, gak punya TV. Itu masih kadar miskin. Tapi pakaian itu masih ada. Makan masih ada ketemunya. Bahkan kalau kita makan 3 hari sekali. Tapi masih pengen tercatat sebagai anggota PKH. Gitu. Nah ini. Fakir itu di bawahnya, yang kalau ketemu makan ya sedapatnya. Kalau hari itu makan dapat dari pulungan dia makan, enggak ya enggak bakal puasa dia. Itu fakir. Nah kita mensedekahkan sebagian harta kita atau sedekahan kita kepada fakir miskin. Di iyalin yang sama sekali tidak punya perbendaharaan yang ada nempel di bajunya. Hanya baju yang nempel saja. Artinya sendal dia nggak punya, tempat tinggal dia nggak punya, makanan untuk sore atau berbuka juga dia nggak punya. Kataballahu lahu itqi raqabatin. Itu nanti Allah catat kepada orang yang sedekah satu kali sedekahan tadi, itu sama seperti orang yang memerdekakan orang-orang budak. Alhamdulillah rabbil alamin. Maka orang-orang fakir ini nanti di akhir-akhir garis finish bulan Ramadan, mereka menjadi mustahik, orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Itu namanya fakir. Jadi kalau ada orang yang ketika ditanya, udah zakat belum? Belum. Kenapa? Saya termasuk fakir miskin, Pak Ustadz. Loh, memang fakir miskin itu seperti apa? Bapak punya rumah? Punya. Di dalam rumah ada apa? Ada TV 32 inch, ada kulkas 2 pintu, motornya 2, satu NMAX, satunya KLX. Lah, kalau kayak gitu jual dulu motornya. Kemudian beli beras buat zakat fitrah. Jangan ngaku miskin cuman gara-gara nggak bisa beli bensin hari itu ngaku miskin. Jadi kalau bahasa santri itu adalah miskin itu adalah yang sama sekali nggak bisa kita keluarkan. Kalau misal kita motor nggak punya, kendaraan nggak punya, tapi di rumah masih ada itu TV 40 inch, jual buat zakat fitrah sekeluarga. Nanti setelah lebaran kalau ada rezeki kita beli lagi. Kenapa? Karena zakat fitrah itu hukumnya wajib dan jatuh setahun sekali. Untuk siapa? Untuk kita membersihkan jiwa kita. Jangan sampai mengaku miskin kemudian ditulis hanya untuk miskin cuman gara-gara di rumah kita ada gas yang 3 kilo. Begitu ya. Semua juga punya gas yang ukuran 3 kilo. Tapi kita lihat yang membersamai gas melon 3 kilo itu apa? Kulkas ada, Cosmos punya, freezer ada. Wah, lengkap juga. Tapi masih ngaku miskin, jangan sampai kita demikian. Jadi orang-orang yang fakir jauh stratanya lebih rendah daripada orang miskin, dan nanti selebihnya kita akan mendapati mustahik zakat. Di antaranya adalah guru ngaji, santri, orang-orang yang terlilit utang, bahkan orang-orang mu'alaf yang baru masuk Islam, itu juga termasuk orang-orang yang mendapatkan mustahik zakat. Ada orang kaya kemarin bulan Februari, tiba-tiba menjelang Ramadan dia bangkrut. Itu kemudian dia terlilit pinjol dan itu dia termasuk mustahik zakat. Gorimin, Fortunernya digadein, rumahnya dipondokin. Jadi suratnya dipondokin ke BRI dipondokin semua tuh, disekolahin. Pokoknya udah bangkrut aja, udah habis disita negara. Nah dia terlilit utang, itu termasuk gorimin. Kita kasih zakat. Sekalipun nanti orangnya, wah penghinaan nih panitia. Enggak begitu, memang mau diterima atau tidak itu memang udah status dan stratanya. Mau diterima atau tidak kita berikan saja dulu. Kalaupun nggak diterima kita kembalikan lagi dan kita kasih kepada orang yang lebih membutuhkan. Makanya di dalam kitab-kitab fikih yang lainnya, kita kalau mau berzakat fitrah itu jauh lebih utama kepada
kepada guru-guru ngaji yang mampu menghantarkan kita untuk kenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka derajat guru itu jauh lebih tinggi daripada derajat kedua orang tua. Karena orang tua hanya membesarkan kita secara jasmani, sedangkan guru kita yang membimbing dan mendidik rohani kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dalam majlis yang mulia ini kita berharap kepada Allah kita masih terus diberikan sehat walafiat, jasmani dan rohani, kita diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah bulan Ramadan sampai garis finish bulan Ramadan. Juga mudah-mudahan dengan barakah Ramadan rezeki kita diluaskan dan diberkahi oleh Allah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'al jam'ana fi hadzal masjid ar-rahmah jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa sa'ira a'malana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.